Ya, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan garis-garis sejajar, khususnya bagaimana membuktikan dua buah garis sejajar. Oke, jadi kita akan bahas teorema-teorema apa saja yang terkait dengan garis-garis sejajar. Oke, saya akan mengawalinya dengan definisi. Ini adalah pertemuan kita sebelumnya terkait dengan definisi dua garis sejajar. Ini sudah kita tahu bahwa dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut berada di bidang yang sama dan tidak berpotongan. Ya, jadi ada dua kata kunci, berada pada bidang yang sama dan tidak berpotongan. Oke, selanjutnya dari definisi ini ada postulat yang menyatakan bahwa melalui sebuah titik yang tidak terletak pada suatu garis, maka terdapat sebuah, ya, yang menjadi catatan adalah maka terdapat sebuah garis sejajar yang melalui garis yang diberikan. Itu juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu kemudian postulat yang ketiga yang menyatakan bahwa pasangan sudut-sudut yang sehadap itu kongruen pada transversal yang memotong dua garis sejajar. Atau kalau ini kita nyatakan dalam bentuk implikasi, ini akan berbunyi apa? Ya, akan berbunyi jika jika suatu transversal jika suatu transversal memotong dua garis yang sejajar, maka ya, sudut yang sehadap itu adalah kongruen. Jadi postulat 3 ini ketika saya ubah dalam bentuk implikasi akan bunyinya jika suatu transversal memotong dua buah garis yang sejajar, maka pasangan sudut-sudut yang sehadapnya adalah kongruen. Oke, itu juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi dari pertemuan sebelumnya juga ada beberapa teorema yang muncul akibat postulat yang ketiga itu. Ya. Misalkan teorema keempat, jika dua garis sejajar kemudian dipotong oleh suatu transversal, maka pasangan-pasangan sudut berseberangannya, baik yang interior maupun yang eksterior, itu adalah kongruen atau dalam kata lain besarnya sama. Selanjutnya, hubungan antara sudut yang sepihak, jika suatu transversal memotong dua garis yang sejajar, maka sudut yang sepihak, baik itu interior maupun eksterior, itu adalah saling berpelurus. Oke, tentu saja bisa kita cermati dari postulat yang ketiga, teorema yang keempat, dan teorema yang kelima ini, itu semua bentuknya adalah bentuk implikasi. Ya. Semua bentuknya dari postulat 3, semua berbentuk jika P maka Q. Nah, lalu dalam pembuktian tidak langsung kita sudah mengenal variasi bentuk implikasi itu ada converse, ada inverse, dan ada kontraposisi. Jelas antara implikasi dan kontraposisinya memiliki nilai kebenaran yang sama atau dikatakan ekivalen. Tapi belum tentu. Ya, sekali lagi, tetapi belum tentu antara implikasi dan converse-nya memiliki nilai kebenaran yang sama. Oke, sehingga akan muncul pertanyaan, bagaimana dengan converse dari postulat 3, teorema 4, dan teorema 5? Apakah masih mempunyai nilai kebenaran yang sama? Oke, misalkan kalau saya cari converse atau saya tentukan converse dari salah satu postulat 3, teorema 4 atau teorema 5, ya misalkan ya converse dari teorema 5 itu seperti apa bunyinya, ya kita lihat converse dari teorema 5, ya berarti P-nya yang mana, ya P-nya ini suatu transversal memotong dua buah garis sejajar, kemudian sudut-sudut sepihak yang interior baik ataupun yang eksterior saling berpelurus. Oke, ini adalah P dan ini adalah Q. Ya, untuk converse sekali lagi converse dari jika P maka Q, converse-nya
konversnya, yaitu jika Q, maka P. Nah, lalu kemudian akan timbul pertanyaan, apakah pernyataan jika gitu ya, jika sudut-sudut sudut-sudut sepihak ya, baik itu yang interior maupun yang eksterior dari dua garis yang dipotong oleh transversal itu kongruen, maka kedua garis tersebut sejajar ya. Jadi konvers dari teorema 5 ini akan berbunyi jika sudut-sudutnya yang sepihak, baik itu yang sepihak interior maupun eksterior ternyata kongruen, maka kedua garis tersebut sejajar. Oke, apakah itu bernilai benar? Ya, itulah yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Jadi itu yang menjadi pembahasan utama. Oke, kita lihat ada beberapa teorema yang kita akan bahas. Ya, ini dia konvers dari postulat 3. Jadi postulat 3 tadi menyatakan bahwa jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu transversal, maka sudut-sudut sehadapnya kongruen. Nah, konvers dari postulat 3 itu adalah teorema 6. Jika suatu transversal memotong dua buah garis sedemikian sehingga sudut-sudut sehadapnya kongruen, maka kedua garis tersebut sejajar. Oke, bagaimana kita membuktikannya? Oke, jadi ini adalah ilustrasi buktinya. Oke, jadi gambar yang saya munculkan ini adalah ilustrasi bukti untuk teorema 6. Oke, jadi yang diketahui apa gitu kan? Jadi yang diketahui, sekali lagi yang diketahui ada dua buah garis gitu ya, ada dua buah garis yang diketahui, garis L ya, garis L dan garis M, ya, ini yang diketahui, dan kemudian transversal T, dan kemudian sedemikian sehingga sudut-sudut sehadapnya sama. Oke, dari garis L dan garis M, kita perhatikan bahwa sudut-sudut sehadapnya yang mana? Bahwa besar dari sudut 1 itu sama dengan besar dari sudut 2. Ini adalah salah satu pasang sudut yang sehadap. Oke? Lalu kemudian kita akan menunjukkan bahwa garis L, jadi akan dibuktikan, garis L itu sejajar dengan garis M. Oke? Jadi bagaimana langkahnya? Ya, langkahnya kita bisa menggunakan, pembuktian tidak langsung. Oke? Kita bisa menggunakan pembuktian tidak langsung. Kita bisa Kita bisa mengandaikan, L itu tidak sejajar, tidak sejajar dengan M. Apa yang akan terjadi? Ya, misalkan saja L dan M dengan transversal T ini memotong L di P. Karena M itu tidak sejajar dengan L, ya, berdasarkan postulat yang kedua, jadi melalui titik P itu akan bisa dibuat sebuah garis yang sejajar dengan M. Jadi berdasarkan postulat 2, melalui titik P, ya, karena titik P ini berada di luar garis M, melalui titik P dapat dibuat garis yang sejajar dengan M. Ya, dalam hal ini kita namakan garis tersebut adalah garis R. Ya, dalam
Dalam ilustrasi ini, misalkan garis tersebut adalah garis R. Oke, jadi yang kita buat adalah yang dapat kita buat adalah kondisinya, yaitu M itu sejajar dengan R. Oke. Nah, lalu apa akibatnya kalau M itu sejajar dengan M? M sejajar dengan R berdasarkan postulat yang ketiga, ya, postulat 3. Jadi kalau dua buah garis sejajar, maka sudut-sudut sehadapnya kongruen. Oke, kita lihat berdasarkan postulat 3 apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sudut sehadap M sudut 2 itu sehadapnya dengan yang mana? Ya, sehadapnya dengan sudut 3, yaitu sama dengan M sudut 3. Oke. Jadi M sudut 2 sama dengan M sudut 3. Lalu kemudian berdasarkan jumlahan sudut, ya kita tahu bahwa M sudut 1 itu sama dengan M sudut 3 ditambah M sudut 4, ya. Jadi kita bisa perhatikan bahwa M sudut 1 ini, yang semua ini sama dengan sudut 3 ditambah sudut 4. Ya, sementara apa? Ya, sementara kita punya bahwa sudut 1 besarnya sama dengan sudut 2. Dan juga sudut 2 sama dengan sudut 3. Dengan kata lain, M sudut 1 juga sama dengan M sudut 3. Sehingga kita dapatkan M sudut 3 ditambah M sudut 4. Karena 3 ini sama dengan M sudut 1, maka M sudut 3 tersebut bisa kita gantikan dengan M sudut 1. Ya. Lalu kemudian setelah itu apa yang kita akan peroleh, ya. Jadi ini bisa digantikan M sudut 1. Akibatnya apa? Akibatnya M sudut 4 ini sama dengan 0, ya. Padahal, ya, sekali lagi, padahal ukuran suatu sudut itu adalah bilangan bulat positif yang tunggal. Karena ini bukan positif, 0 itu bukan positif, ya terjadilah yang namanya kontradiksi. Nah, kontradiksi terjadi artinya apa? Ya, artinya pengandaian kita. Ya, jadi pengandaian kita itu tidak bisa dilakukan. Ya, jadi pengandaian salah sehingga kesimpulannya adalah jadi ya L itu haruslah sejajar dengan M. Sehingga teorema 6 bisa kita buktikan. Artinya apa? Artinya konvers dari postulat 3 itu masih berlaku benar. Ya, berlaku benarnya ini ditunjukkan oleh teorema 6. Kemudian selanjutnya kita akan bahas teorema yang lain. Kita akan lihat konvers dari teorema 4 dan teorema 5. Ya, konvers dari teorema 4 itu adalah teorema 7. Jika suatu transversal memotong dua buah garis demikian sehingga sudut-sudut berseberangan, baik yang interior maupun yang eksterior itu kongruen, ya bisa dipastikan kedua garis tersebut sejajar. Ya, ilustrasinya begini, jadi diketahui garis L dan garis M yang dipotong oleh suatu transversal, ya, jadi yang diketahui di sini, jadi garis, jadi garis L dan garis M, kemudian transversalnya, ya, transversalnya itu adalah transversal T. Nah, demikian sehingga sudut berseberangan, yang ini seberangan dalam, interiornya itu apa? M sudut 2 itu kongruen dengan M sudut 3. Yang diminta untuk dibuktikan, jadi dibuktikan, itu adalah L itu sejajar dengan M. Jadi dalam pembuktian ini kita tidak akan menggunakan pembuktian tidak langsung, tapi kita akan menggunakan pembuktian langsung dengan memanfaatkan teorema 6. Jadi ini sketsa buktinya dengan menggunakan tabel. Bagian satu inilah bagian yang diketahui L dan M, kemudian transversal T, dan juga ada sudut 2 dan sudut 3 yang kongruen. Lalu yang nomor 2 kita bisa perhatikan, di sini ada sudut 3,
sudut 3 ini bertolak belakang dengan sudut 1 ya. Oke, jadi bertolak belakang dengan sudut 1 ya, sehingga bisa dipastikan juga besarnya sama atau dengan kata lain sudut 1 ini kongruen dengan sudut 3. Sudut 1 kongruen dengan sudut 3, sudut 2 kongruen dengan sudut 3 dapat disimpulkan sudut 1 juga akan kongruen dengan sudut 2. Oke, sudut 1 dan sudut 2 hubungannya apa? Ya, sudut 1 dan sudut 2 itu hubungannya adalah dua buah sudut atau sepasang sudut yang sehadap. Oke, jadi apa akibatnya kalau ada dua atau ada sepasang sudut yang sehadap itu kongruen? Ya, berdasarkan teorema 6 yang baru kita buktikan tadi, akibatnya adalah garis L dan garis M itu haruslah sejajar. Ya, jadi menggunakan tabel seperti ini langkah-langkahnya dan yang di bagian samping ini adalah penjelasannya. Oke, jadi teorema 7 terbukti. Ya, untuk teorema 8 ini adalah konvers dari teorema 5 tadi, yaitu yang menyatakan bahwa jika saya mempunyai dua buah garis dipotong oleh sebuah transversal sedemikian sehingga sudut-sudut yang sepihak, baik yang interior maupun yang eksterior itu saling berlurus, maka kedua garis tersebut bisa dipastikan sejajar. Oke. Langkah buktinya ini adalah ilustrasinya, oke. Jadi diketahui yaitu sudut 2 dan sudut 1 ini adalah sudut sepihak yang interior itu kongruen. Ya, jadi sama seperti tadi diketahui apa? Garis L, kemudian garis M dan juga transversal T, kemudian yang diketahui lagi adalah M sudut 2 itu sama dengan M sudut 1. Ya, yang kita akan buktikan ya, jadi yang akan dibuktikan itu garis L itu sejajar dengan garis M. Ya, bagaimana buktinya? Ya, saya kira masih menggunakan pembuktian langsung. Ya, sekali lagi, dalam hal seperti ini, pembuktian langsung itu bisa sebagai alternatif yang pertama kita coba. Begitu nanti mengalami kesulitan, baru kita menggunakan metode yang tidak langsung. Oke, langkahnya serupa saya kira dengan teorema 7 tadi. Yang pertama ini adalah yang diketahui. Lalu kemudian, ya kita bisa perhatikan bahwa sudut 1 dan sudut 3 ini hubungannya apa? Ya, jadi hubungannya antara sudut 1 dan sudut 3 itu adalah sudut yang berpelurus. Artinya apa? M sudut 1 plus M sudut 3 itu sama dengan 180 derajat. Oke. Lalu kemudian kita tahu bahwa hubungan antara sudut 2 dan sudut 3 ya, jadi itu adalah dua buah sudut yang sehadap. Oke. Karena tadi M sudut 1 ditambah M sudut 2 itu adalah 180 derajat. Oke, jadi maaf ada kekeliruan di sini dari yang diketahui. Jadi yang diketahui itu bukan sama tapi berpelurus, oke? Maaf. Jadi yang diketahui M sudut 2 ditambah M sudut 1 itu sama dengan 180 derajat. Jadi bukan sama. Oke. Nah, M sudut 2 ditambah M sudut 1 itu sama dengan 180 derajat. M sudut 1 ditambah M sudut 3 itu sama dengan 180 derajat. Dapatlah disimpulkan bahwa M sudut 2 itu sama dengan sudut 3, atau dengan kata lain sudut 2 dan sudut 3 itu adalah dua sudut yang kongruen. Ya, bagaimana cara mendapatkannya? Ya, ini menggunakan mohon maaf, M sudut 1 ditambah M sudut 2 180 derajat, kemudian di sini kita punya juga M sudut 1, kemudian ditambah M sudut 3 juga 180 derajat, ini bisa kita kurangkan ya. Jadi M sudut 1 dikurangi M sudut 1 itu 0, yang masih tinggal di sini M sudut 2 dikurangi M sudut 3 itu sama dengan 0 derajat. Ini artinya apa? Artinya M sudut 2 sama dengan M sudut 3. Ya, jadi sudut 2 dan sudut 3 itu kongruen. Sudut 2 dan sudut 3 ini kongruen, ini adalah dua sudut yang sehadap. Sekali lagi, berdasarkan teorema 6, jika ada dua buah garis yang dipotong oleh sebuah transversal sedemikian sehingga sudut sehadapnya kongruen, maka garis tersebut sejajar. Oke, jadi dapat disimpulkan dengan menggunakan teorema 6, L sejajar dengan M. Oke, jadi saya kira kemudian postulat 3, teorema 4, teorema 6, konversnya
semuanya masih berlaku. Jadi postulat 3, teorema 4, dan teorema 5 konversnya masih berlaku benar. Oke. Kemudian ada beberapa tambahan lain terkait dengan teorema-teorema pada garis sejajar. Silahkan nanti bisa dibuktikan secara mandiri. Oke, jadi teorema 9 ini menyatakan jika dua buah garis ternyata masing-masing itu sejajar dengan sebuah garis atau suatu garis, maka bisa dipastikan kedua garis tersebut adalah sejajar. Kemudian teorema 10, jika dua buah garis yang terletak pada satu bidang masing-masing tegak lurus dengan suatu garis, maka bisa dipastikan juga kedua garis tersebut adalah sejajar. Oke, di akhir video ini saya akan sertakan video untuk mengkonstruksikan bagaimana membuktikan teorema 9 dan teorema 10 dengan menggunakan bantuan GeoGebra. Ya, jadi konstruksi buktinya nanti akan saya berikan dalam video GeoGebra, pengenalan konstruksi dari garis-garis yang dimaksud ini, lalu kemudian saya minta teman-teman nanti untuk membuktikannya secara formal. Oke, demikian. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih. Dan bagian ini kita akan melanjutkan dengan sebuah contoh soal, untuk mengecek kesejajaran garis. Misalkan perhatikan gambar berikut. Saya punya gambar seperti ini. Yang diketahui adalah sudut 1 itu sama dengan 7x, ini besarnya 7x, dan sudut 2, ini adalah sudut 2. Sudut 2 itu besarnya 5x. Nah, tentukan nilai X agar L dan M ini sejajar. Kita bisa coba selesaikan, ya. Penyelesaian. Ya, kita tahu bahwa sudut 1 dan sudut 2, sudut 1 dan sudut 2 ini adalah pasangan sudut apa? Ya, ini adalah sudut yang sepihak. Sepihaknya di mana? Ya, sepihaknya di dalam atau interior. Nah, agar garisnya sejajar, apa yang harus kita lakukan? Ya, berdasarkan teorema yang ke-8, ya, maka ini harus berpelurus. Jadi apa? Jadi M sudut 1 ditambah M sudut 2 haruslah 180 derajat agar garis L dan garis M itu sejajar. Ya, ini 7x, kemudian ini 5x, sama dengan 180 derajat, ini dijumlahkan 12x dengan 180 derajat, x-nya adalah 180 derajat per 12, ini x-nya sama dengan 15 derajat. Oke, jadi nilai x-nya adalah 15 derajat. Oke, demikian. Ya, sekali lagi silakan nanti disimak untuk video konstruksi tentang pembuktian garis-garis yang sejajar. Oke, selamat belajar. Semoga bisa bermanfaat.